Masih bersama Sandiwara Radio 91. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Pangeran Puger hadir sebagai adipati di Demak Bintoro. Hatinya sedikit lega karena Raden Mas Jolang memperhatikan dirinya. Namun dalam hati kecilnya, dia tidak enak karena dia menangkap sinar mata Eyang Mondoroko menghunjam padanya. Lalu dia pun menunduk. Semua yang hadir tidak berani memandang ke ruang Paseban Agung bagian depan, di mana Adipati Mondoroko memberikan wejangan-wejangannya, rencana-rencana besar untuk Demak Bintoro yang dibawa Pangeran Puger masih dipegang erat-erat. Selama Kakang Pemanahan memegang Mataram ini, ia cukup bijaksana dalam menghadapi bawahan-bawahannya. Demikian pula saat Mataram menjadi besar di bawah anakku Senopati. Perjalanan almarhum sungguh luar biasa. Akulah saksinya, akulah manusia 3 zaman yang masih diperkenankan menyaksikan anak cucuku menduduki tahta ini. Untuk itulah, aku tidak ingin kalian macam-macam. Jika Raden Mas Jolang cucuku telah duduk di singgasana ini, janganlah menjadi ganjalan buat kalian yang merasa lebih tua. Puger, Pringgoloyo, Joyorogo, Juminah, Brangti dan Brangsih. Jangan kalian iri, jangan kalian merasa dikecilkan. Sebab bagaimanapun juga, kalian adalah orang-orang penting di Mataram ini. Kalian adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan penuh mengatur dan gulawentah Mataram ini. Eyang tidak suka apabila di antara kalian ada yang berselisih paham. Jangan sampai ini terjadi. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana sekarang ini kita menciptakan suasana yang damai dan sentosa, adil dan makmur. Kita harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Apa yang sudah menjadi keputusan almarhum Romomu, jangan dilecehkan, jangan diabaikan. Jolang sudah ditunjuk sebagai raja di Mataram ini adalah sesembahan seluruh kaula Mataram. Eyang tidak suka apabila melihat kalian berselisih paham. Nah, Eyang tidak ingin perpanjang lebar ngomong ke sana kemari pada kalian, karena kalian semua sudah dewasa. Untuk itu, kumohon Kanjeng Pangeran Mangkubumi sudi membacakan tatanan yang diperlukan bagi Kanjeng Pangeran Puger sebagai Bupati Demak. Ia membawa rancangan-rancangan besar untuk masa depan Demak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ku minta semuanya perlu tahu waler Mataram. Silakan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi bangkit, lalu membuka lembaran-lembaran yang berisi undang-undang tatanan Istana Mataram. Beliau membuka,
lalu membacanya perlahan-lahan. Ini adalah undang-undang dan aturan yang berlaku di Istana Mataram mengenai tata pemerintahan. Yang pertama, Sang Prabu Panembahan Nyokrowati mempercayakan sepenuhnya Kadipaten Demak Bintoro kepada Kanjeng Pangeran Puger. Kedua, Kanjeng Pangeran Puger diperkenankan untuk memimpin dan Engkuluwentah di wilayah Demak Bintoro sebagai raja kecil bawahan Istana Mataram. Sebagai daerah kadipaten, maka dikenakan kewajiban-kewajiban antara lain sebagai berikut. Setiap musim panen, Demak Bintoro dikenakan pajak ulu wetu atau hasil bumi. Juga senantiasa diperlukan untuk membantu uang kerik aji atau uang biaya untuk membayar tenaga kerja bagi raja. Hadiah makanan untuk lurah juga diserahkan pada bupati. Sumbangan untuk pesta poso dan mulut. Pajak rumah dan sumbangan untuk hadiah perkawinan putri raja. Peraturan-peraturan lebih lanjut bisa dibaca sendiri di dalam piagam ini yang dikeluarkan oleh Kanjeng Prabu Panembahan Nyokrowati. Demikian sedikit isi piagam yang perlu saya sampaikan. Untuk lebih lanjut bisa dipelajari dalam piagam ini. Dan jika dalam rancangan-rancangan Kanjeng Pangeran Puger sebagai Bupati Demak ada yang tidak sesuai dan dengan terpaksa tidak disetujui, kami harapkan jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Semuanya harus dirundingkan dan dimusyawarahkan. Terima kasih. Pangeran Mangkubumi kembali duduk di kiri agak belakang Sultan. Kemudian Panembahan Nyokrowati mengambil alih pembicaraan itu. Dia tersenyum pada Pangeran Mangkubumi lalu memandang Pangeran Puger penuh kewibawaan. Raden Mas Jolang bangkit, kemudian menyerahkan piagam itu kepada Pangeran Puger. Disaksikan oleh Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi serta seluruh hadirin yang hadir di Paseban Agung itu. Kang Mas Puger, kuserahkan piagam ini kepadamu sebagai simbol kepercayaanku kepadamu, juga kepercayaan rakyat Mataram. Mulai saat ini kau punya wewenang atas Demak Bintoro. Bekerjalah sesuai dengan tugas dan kewajibanmu. Semoga Yang Maha Kuasa menganugerahkan segala berkat dan rahmat-Nya kepadamu. Maaf apabila baru sekarang piagam ini baru kuserahkan kepadamu. Kau bisa mempelajari sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kau usulkan kepada pemerintah Mataram bisa selaras dengan tatanan yang ada. Seperti inilah yang kuharapkan, Kang Mas Puger. Kau mau hadir dalam setiap Paseban Agung. Bahkan aku juga mengharapkan supaya kau sering kemari, sekalipun tanpa kuundang. Terima kasih, Adi Jolang. Aku akan berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewajibanku sebaik-baiknya. Kalau ada persoalan ataupun permasalahan yang tidak bisa kau atasi, kau harus segera memberitahukan hal itu kepada kita yang ada di istana. Sebab bagaimanapun juga, kita harus saling bahu-membahu, saling membantu memecahkan persoalan dan permasalahan yang ada. Paman Gending? Iya, Kanjeng Prabu. Terimalah piagam ini sebagai penghargaan dari pemerintah Mataram, karena kau telah bertugas dengan baik selama Kadipaten Demak Bintoro dalam keadaan kosong. Kami berterima kasih sekali atas segala pengorbanan, perjuangan, dan pengabdianmu. Terimalah piagam ini. Terima kasih, Kanjeng Prabu. Terima kasih, Kanjeng Sinubu.
demikianlah, pada hari itu Pangeran Puger menerima piagam wewaler pemerintahan Mataram. Adipati Gending yang diangkat sebagai bupati juga menerima piagam penghargaan dari Sang Prabu. Hati Sang Prabu agak tentram setelah Pangeran Puger mau menghargai perhatiannya. Pada malam harinya, dia pun menghadap Eyang Mondoroko di Wisma Adipati. Setelah kita beri kepercayaan sebagai bupati, nampaknya ia agak lega. Tetapi kita jangan lengah. Apabila ia masih macam-macam, kita harus bertindak tegas kepadanya. Itu sudah pasti, Eyang. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang semaunya saja. Aku sendiri menjadi heran bahwa apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita pikirkan selama ini diabaikan begitu saja oleh Kang Mas Puger. Tetapi dengan kita tunjuk sebagai bupati, dia nampaknya bisa merubah sikapnya. Ia segera datang ke Mataram dengan segudang rencananya. Eyang hanya bisa berpesan kepadamu, Ger. Apapun yang terjadi, itu merupakan tugas dan kewajibanmu sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai bapak. Artinya, kau harus memimpin, mengarahkan sekaligus menjadi pengayom. Sekalipun Kang Masmu Puger itu lebih tua darimu, tetapi dia ada di dalam genggamanmu. Kau harus benar-benar bisa mengarahkannya. Kalau tidak, bisa hancur. Ingat, sebelum kau tunjuk sebagai bupati, ia tidak mau sebo, bukan? Tapi setelah kau pilih sebagai bupati Demak, dia begitu dekat dan ingin mempengaruhimu. Aku juga melihat hal-hal yang kurang berkenan di hatiku, Eyang. Kakang Joyorogo nampaknya juga kurang menyukai bahwa Kang Mas Puger ku angkat menjadi bupati di Demak. Jangan terlalu kau pikirkan, Ger. Eyang akan menghadapi. Pamanmu Mangku Bumi pun akan dandani jika mereka macam-macam terhadap Mataram. Kang Masmu Puger itu merasa malu karena harus sowan di depan tahta adiknya, di depan tahta Mungkir. Nah, padahal Eyang melihat kebijaksanaanmu, di mana kau sediakan tempat duduk di samping kanan dan samping kirimu berderet untuk kakak-kakakmu dan untuk adik-adikmu. Aku hargai sekali kebijaksanaanmu itu. Ya, ternyata Sang Hyang Surya telah berdiam di hatimu. Kau tak lebih dari Kanjeng Ramamu yang cukup bijaksana dalam menghadapi masalah. Ya, Eyang bangga padamu, Ger. Dan Ramamu tidak salah untuk memilihmu menggantikannya. Terima kasih, Eyang. Terima kasih, karena Eyang senantiasa menunjukkan sesuatu yang berarti dalam hidup saya. Saya akan berusaha menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemuka dan pengayom seluruh rakyatku. Ya, memang itulah, Ger. Menjadi pemimpin itu tidak gampang. Kita dituntut untuk arif dan bijaksana. Kita dituntut untuk menjadi seorang bapak. Kau tahu, tugas seorang bapak itu tidak ringan. Ia harus bisa menjadi teman. Ia harus bisa menjadi sahabat. Ia harus bisa menjadi saudara. Ia harus menjadi kawan dari istrinya. Sebaliknya, ia harus bisa menjadi pemuka, pemimpin, dan pengarah serta pengayom bagi anak-anaknya dan istrinya. Kau masih muda, tetapi aku yakin wahyuning budi pekerti ada padamu. Kau cukup bijaksana dalam menghadapi segala hal, seperti Sang Hyang Batara Surya. Kau seperti Sang Hyang Batara Condro.
Wahyu Astabrata, 8 kebajikan kiranya telah tertanam di dalam hatimu, Ger. Semoga saja dalam pemerintahanmu ini rakyat Mataram menjadi senang, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo. Mataram menjadi subur makmur, damai sejahtera, dan bebas dari segala mara bahaya. Raden Mas Jolang berdiri terpaku memandang cakrawala malam. Eyang Mondoroko mendekatinya dan memandangnya dengan senyum kebanggaan, di mana cucunya kini tumbuh menjadi seorang lelaki yang bijaksana di dalam menghadapi persoalan. Lalu bagaimana dengan Kang Mas Purboyo, Kang Mas Joyoroko, Kang Mas Jumina, dan Kang Mas Pringgoloyo, Eyang? Kau tidak perlu khawatir terhadap mereka, sebab mereka telah mengemban tugasnya masing-masing di istana ini. Kau jangan takut, masih ada Eyang dan masih ada pamanmu. Tetapi lebih dari semua itu, yang penting adalah kau memegang teguh apa yang telah menjadi kewajibanmu sebagai orang utama di Mataram ini. Pandanglah ke langit. Di sana ada surya, ada bulan, ada bintang. Dengan memandang ke langit, maka kau akan berpikir seluas langit. Dan kebijaksanaanmu tidak akan pernah mengecewakan orang-orang di sekelilingmu. Ayo, mari ikut Eyang. Adipati Mondoroko mengajak Raden Mas Jolang ke dalam biliknya. Di sana dia mengeluarkan beberapa gulungan rontal. Kemudian dia menaruhnya di atas meja, membukanya lebar-lebar di hadapan Raden Mas Jolang. Dia tersenyum pada Sultan muda itu. Dia menggelar beberapa serat lama peninggalan kerajaan Majapahit. Kitab apakah itu, Eyang? Nampaknya menarik sekali. Ini adalah kitab Megotontro, Ger. Kitab ini berisi tentang kisah cinta seorang Betoro Mego yang memberontak terhadap Betoro Tontro adiknya. Istana Kahyangan geger oleh ulah Betoro Mego. Mengapa Betoro Mego memberontak, Eyang? Betoro Tontro dipilih oleh ayahnya untuk menggantikan kedudukannya di Kahyangan Suroloyo. Nah, Betoro Mego ini yang merasa lebih tua memberontak, tidak rela atas pemilihan Betoro Tontro. Bagaimana kisahnya, Eyang? Begini loh, Ger. Ger Tontro, mulai saat ini kau menggantikan kedudukan ayahmu sebagai tangan. Untuk itu kau tidak boleh seenaknya sendiri di dalam bicara, bertingkah laku, maupun melakukan apa saja. Kau harus hati-hati, sebab kepala, mata, mulut, tangan, dan kaki adalah seperti juga tanganku, seperti juga kaki, dan seperti juga mataku. Kepercayaan ini tidak mudah untuk didapat, sebab semuanya ini tergantung kepadamu. Karena kau telah memiliki candaran itu. Untuk itulah Ramamu telah memilihmu agar menggantikannya di Kahyangan Suroloyo. Terima kasih Sang Hyang Wuruk. Semoga apa yang kulakukan ini nanti bisa membuat tentram dan damai Kahyangan Suroloyo. Kanjeng Romo telah tiada, telah pergi ke alam kasampurna. Saya akan mencoba untuk melakukan kewajiban dan tugas-tugasnya yang belum selesai di Kahyangan Suroloyo ini. Terima kasih atas tanggung jawabmu yang besar itu, Tontro. Mudah-mudahan saja apa yang kau katakan itu benar-benar bisa kau lakukan sebaik-baiknya. Bila ada sesuatu yang belum kau hadapi, ku minta kau bilang kepadaku. Datanglah kepadaku, dan aku pasti akan membantumu. Terima kasih Sang Hyang Wuruk.
Terima kasih atas kepercayaannya. Aku tidak setuju. Mego, mengapa kau datang kemari tanpa kuminta dan tanpa kuundang? Sang Hyang Guru, aku mohon keadilan. Aku adalah lebih tua daripada Tontro. Mengapa Tontro yang kau pilih, bukannya aku? Ini namanya tidak adil. Aku mohon keadilan. Aku mohon akan kahyangan Suroloyo ini. Akulah yang berhak memegang. Betul, Mego. Kau lebih tua, tetapi kau tidak memiliki Candrana Budi. Apabila kau memiliki Candrana Budi, sudah tentu Adi Suroloyo memilihmu. Dan ternyata sebelum ayahmu pergi, ia berpesan kepadaku supaya memilih Tontro sebagai penggantinya. Sang Hyang Guru, kumohon apabila aku telah kembali ke alam kesempurnaan, biarlah anakku Tontro yang menggantikan kedudukanku. Aku harus menjalankan tugas yang lebih berat lagi. Biarkanlah semua tugas dan kewajibanku di Suroloyo ini menjadi kewajiban Tontro anakku. Sekalipun ia masih muda, tetapi dialah yang memiliki suatu kecemerlangan di dalam melakukan segala hal, dalam melakukan segala macam persoalan, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dia dengan jernih mampu menyelesaikannya. Kau tidak menyesal, Suroloyo? Mengapa kau tidak memilih Mego? Ya, sebab memang Tontro yang patut memerintah di Suroloyo ini. Aku tidak mau pusing lagi, Sang Hyang Guru. Semua kebijaksanaan kuserahkan ke dalam tanganmu. Sang Hyang Guru, itu namanya tidak adil. Aku tetap memohon keadilan kepadamu. Bukankah kau yang memiliki wewenang dan kekuasaan di sini? Untuk itulah, aku mohon keadilan. Kakang Mego, seandainya kau menginginkan kedudukan di Suroloyo ini, baiklah, kuserahkan semuanya ini kepadamu. Kalau kau mengendaki kedudukan Kanjeng Romo di sini, aku rela melepaskannya. Tontro, kau tidak bisa berkata seperti itu. Sabdo Pandito Ratu, apa yang telah diucapkan oleh Kanjeng Ramamu Suroloyo sudah menjadi hukum dan menjadi peraturan yang ada di sini. Aku tidak mau mengabaikan apa yang telah menjadi pesan dan janjinya. Kau telah tahu, Tontro, kau telah dipilih sebelum ia pergi meninggalkan Suroloyo ini untuk menuju alam Kasangpurnaan. Kau harus mengerti, Tontro. Kau tidak boleh seperti itu. Ampunkan saya, Sang Hyang Guru. Saya tidak mengerti sebelumnya. Karena ada yang menginginkan apa yang kumiliki, tak ada salahnya apabila aku menyerahkan kepadanya. Tidak bisa begitu, Tontro. Apa yang telah menjadi milikmu, milikilah dan lakukan sesuai dengan apa yang telah ada. Mego? Ya, Sang Hyang Guru. Bagaimana dengan permintaanku ini? Apakah guru tidak mengabulkannya? Kau tidak boleh seperti itu, Mego. Kau ini seorang Betoro, jadi kau harus mengetahui tata krama. Mengapa kau tidak mau mematuhi peraturan yang ada di sini? Oh, jadi aku sudah tidak mematuhi peraturan yang ada di sini, Guru? Iya, karena kau telah melanggar aturan yang ada di sini. Maka saat ini juga kau kuusir dari Suroloyo. Kanjeng Sultan mengangguk-angguk. Dia memperhatikan lembaran-lembaran rontal yang telah digelar di atas meja oleh Adipati Mondoroko. Dia senang sekali mendengarkan kisah yang amat menarik itu.
Lalu Adipati Mondoroko menepuk-nepuk Raden Mas Jolang. Masih bersama Lalu apa Sandiwara yang Dua terjadi di Sembilan Kahyangan Suroloyo, Eyang? Apakah Betoro Tontro tetap memerintah di Kahyangan Suroloyo? Ternyata Betoro Tontro tidak tega melihat kakaknya diusir dari Kahyangan Suroloyo. Kemudian setelah melihat kakaknya diusir dari Kahyangan Suroloyo, maka Betoro Tontro pun pamit pada Sang Hyang Guru, meninggalkan Kahyangan Suroloyo mengikuti jejak kakaknya. Ia lebih baik meninggalkan kedudukan yang diberikan kepadanya daripada harus berpisah dengan saudara tuanya. Mendengarkan kisah Eyang, aku menjadi tertarik sekali. Banyak hikmah yang bisa kuambil di dalam serat Megotontro milik Eyang ini. Bagus kalau begitu, Ger. Kau bisa mempelajari kitab Megotontro ini serta serat-serat yang lain. Semua ini sengaja Eyang kumpulkan dan Eyang simpan sebaik-baiknya. Kau tahu, gulungan rontal ini kumasukkan dalam buntalan kantong kulit. Setelah itu kumasukkan dalam bumbung, hingga rayap ataupun eter-eter ngenget pun tidak berani mendekatinya. Sebab di dalam bumbung ini telah kutaburkan rempah-rempah yang telah kuhaluskan. Karya sastra itu amat berharga sekali, Eyang. Kisah Megotontro ini membuatku berdebar-debar. Masih bersama Sandiwara Dua Begitu, Sembilan Ger. Satu. Iya, Eyang. Kejadian ini bisa juga kualami di sini. Ger, cucuku, Iya, Eyang. kau ini seorang sultan, seorang prabu, seorang raja, dan kau adalah tetungguling Poro Kawulo. Kau adalah milik semua rakyat Mataram ini. Jangan memikirkan yang negatif ya, Ger. Supaya kau bisa memerintah lebih tenang dan lebih bijaksana. Eyang, terus terang aku merasakan keganjilan-keganjilan yang ada dalam hatiku. Dalam mata batinku, aku melihat sesuatu datang menghampiriku. Nampaknya kisah Megotontro ini amat melekat dalam benakku, Eyang. Ger, cucuku, andaikan kau memang merasakan hal itu, baiklah, simpan dalam hatimu ya, Ger. Jangan kau ungkapkan pada siapapun juga. Sebab sepengetahuan yang kau mengerti di dalam alam sukma dan batinmu akan membuatmu berpikir panjang. Apabila kisah Megotontro ini benar-benar terjadi di Mataram, Masih coba bersama Sandiwara Dua hadapilah Sembilan Satu. dengan bijaksana. Aku menjadi sedih memikirkan saudara-saudara tuaku, Eyang. Mereka nampaknya juga tidak puas dengan kedudukanku sebagai raja di Mataram ini. Aku melihat ketimpangan-ketimpangan di dalam langkah dan tutur kata mereka. Kang Mas Puger misalnya. Ketika kutunjuk sebagai bupati di Demak, kulihat matanya berbinar-binar dan ia senang sekali. Esok paginya, ia langsung pergi ke sana. Eyang tidak merasakan keganjilan itu. Lalu dalam waktu singkat, ia mau menghadapku di Mataram. Dan ketika kita serahkan piagam kepadanya, ia nampak girang sekali. Eyang ini terlalu tua untuk melihat hal-hal seperti itu. Keserakahan, ketidakpuasan, kelaliman. Eyang sudah melihatnya, Ger.
sejak zaman Mojopahit sampai zaman Demak Bintoro. Juga pada masa pemerintahan pamanmu di Pajang. Eyang sudah tahu sejauh mana kelaliman, ketidakpuasan, dan kemurkaan senantiasa menyelimuti hati dan hidup manusia. Ya. Pantas apabila Kanjeng Ramamu menerima dan mengerti wasis waskito di dalam tindak tanduk dan prabawamu. Kau mengetahui sebelum hal-hal itu terjadi. Weruh sajroning winarah. Ya, Yongger, kau memang pantas menjadi junjungan Kawula Mataram ini. Baiklah, simpan baik-baik dan kau pelajari serat Megotontro ini sebaik-baiknya. Iya, Eyang. Menurut serat Megotontro ini, katanya Betoro Mego dan Betoro Tontro itu mancing dan turun pada seseorang yang bernama Kembang Joyokusumo dan Joyokusumo. Kembang Joyokusumo dan Joyokusumo? Iya, betul. Betoro Mego dan Betoro Tontro bisa berhubungan dengan kita apabila ada orang yang bernama Kembang Joyokusumo dan Joyokusumo. Kelak, apabila ada dua orang yang bernama demikian dan masih saudara kandung, itulah titisan Betoro Mego dan Betoro Tontro. Raden Mas Jolang mengangguk-angguk sambil memperhatikan serat Megotontro yang tergelar di atas meja. Dia mengusap tulisan-tulisan dalam rontal itu dan tersenyum pada Eyang Mondoroko. Dan inilah kisah lama tentang dua dewa yang turun ke dunia ini. Malam itu, di pelataran Goa Teratak, telah duduk dua orang gagah perkasa dan tampan. Keduanya mengenakan pakaian serba hitam. Mereka duduk bersila berhadap-hadapan. Mereka tak lain adalah Kembang Joyokusumo dan Joyokusumo. Mereka adalah saudara kakak beradik yang mengharapkan kehadiran Dewi Jin. Aku rasanya tidak bisa mengikuti kemauanmu, Adi Joyokusumo. Kakang Kembang, ku minta kau tidak berputus asa. Kita harus berusaha untuk memanggil Dewi Jin. Kita harus bertemu, Kakang. Hanya Dewi Jinlah yang memiliki pusaka Nyai Sampur Jala Sutra. Kalau kita tidak memilikinya, kita tidak akan bisa mempersuntingnya. Kakang Kembang Joyokusumo, ku minta kau bersabar. Tinggal beberapa hari lagi, Kakang. Tidak, Adi. Aku tidak bisa mengikuti kemauanmu. Aku ingin menjalani Topo Wadat. Kembang Joyokusumo perlahan-lahan bangkit dari duduk bersilanya. Joyokusumo, adiknya, hanya diam. Tetap bersila sambil memejamkan matanya, membiarkan kakak kandungnya meninggalkannya seorang diri. Joyokusumo berharap dia bisa menemui Dewi Jin untuk mendapatkan selendang atau sampur Jala Sutra, di mana pusaka itu merupakan pasangan sakti Kiai Pedang Kangkam yang kini telah ada dalam genggaman tangannya. Nah, berhasilkah mereka?
Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.